Pemilihan umum menjadi hajatan akbar 5 tahunan di Indonesia. Pesta demokrasi untuk segenap warga negara yang memiliki hak pilih. Namun, setiap kali gelaran pemilu, ada saja celah penyimpangan hingga berbuntut pelaporan kasus. Ditemui di sela-sela pemeriksaannya sebagai saksi di persidangan kasus Hasto Kristianto, mantan Ketua KPU Hasyim Asyari menampik tudingan adanya pat gulipat di balik sewa private jet. Hasyim Asyari justru menyebut telah melakukan efisiensi 19 miliar rupiah. Mantan Ketua KPU periode tahun 2022 hingga 2024 ini mengklaim monitoring distribusi logistik dengan menggunakan jet pribadi adalah sebuah keniscayaan. Nilai kontrak sewa pesawat tersebut angkanya kan di sekitar 65 miliar. Dan kemudian ada adendum dari kontrak itu bahwa karena pesawat kan tidak digunakan sepenuhnya, tapi yang dibayar itu sebagaimana yang digunakan saja, sehingga ada adendum kontrak yang dibayar itu 46 miliar dari angka 65 miliar ya, yang dibayar itu 46 miliar, jadi ada efisiensi 19 miliar. Private jetnya ini untuk distribusi logistik, bukan distribusi mas, untuk monitoring distribusi logistik, bukan untuk ngirim logistik. Oke. Berarti yang pakai tetap pimpinan ya, komisioner kayak gitu? Iya betul. Apa nggak ada alternatif lain Pak selain private jet itu? Saya mau tanya mas, dalam situasi itu mas mau melakukan apa untuk memastikan surat suara sampai? Hasyim Asyari beralasan, menyewa private jet adalah pilihan praktis KPU Pusat untuk mengurus segala tetek bengek logistik pemilu. Istilah private jet itu dalam hal untuk membedakan dengan pesawat komersil yang kita bisa beli tiket dan seterusnya. Nah, dalam pandangan kami situasi kalau pakai pesawat komersil ini ada keterbatasan jam, kesesuaian rute dan seterusnya. Padahal yang kita akan jangkau daerah-daerah yang juga tidak selalu ada pesawat komersil, kalaupun ada juga jadwalnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Namun, dalih pilihan praktis tersebut dipatahkan oleh peneliti TII. Transparency International Indonesia menyoal alasan atau dasar pemilihan vendor, yaitu PT Alfa 5 Cakrawala Indonesia yang baru 2 tahun beroperasi. Baru seumur jagung beroperasi, PT Alfa 5 Cakrawala Indonesia langsung diganjar proyek charter jet oleh KPU senilai 65 miliar rupiah. TII menduga PT Alfa 5 Cakrawala Indonesia telah mensubkontrakkan lagi proyek sewa private jet kepada pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah PT Jet Eksekutif Travia, PT Express Transportasi Antar Benua atau Premier, serta Titan Aviation. Apa mungkin baru 2 tahun kemudian mendapat nilai kontrak yang cukup besar? Itu satu. Kedua, kami cek secara detail gitu ya penyedianya berdasarkan website. Betul, penyedianya memang punya pengalaman dalam menyediakan armada begitu ya. Apa betul ini pesawatnya? Ternyata bukan, Mas. Ini bukan pesawatnya dari PT Alfa 5 itu sendiri. Dari penelusuran data realitas, diketahui PT Jetset dan Premier terdaftar sebagai anggota charter di Indonesia National Air Carrier Association atau INACA. Namun yang jelas, dari 20 nama perusahaan charter pesawat yang terdaftar di INACA, tidak ada nama PT Alfa 5 Cakrawala Indonesia maupun PT Titan Aviation. Modus pertama adalah menggunakan broker ini, kemudian menghubungi 3 operator pesawat untuk menyewa pesawat ini sendiri. 2 pesawat register Indonesia, 1 pesawat register asing. Asingnya dari mana? Dari Cayman Island. Cayman Island ini juga dikenal sebagai negara swaka pajak. Gitu. Pesawat yang register di sana itu mendapatkan keringanan pajak. Titan Aviation ini bermarkas di Dubai kalau nggak salah, dan mengoperasikan pesawat jet ini VPCLL. Kemudian ada 2 Premier dan Jet Travia itu mengoperasikan pesawat di dalam negeri yang digunakan. Jadi ada 2 register Indonesia yaitu PKMHP, kemudian ada PKRCA. Dalam laman bisnisnya, PT Alfa 5 Cakrawala Indonesia memajang sejumlah foto pesawat jet pribadi dari berbagai tipe, lengkap dengan spesifikasi teknis serta fasilitasnya. Perusahaan ini juga menawarkan 5 tipe pesawat untuk charter, mulai dari Gulfstream G450,
Hawkers 850XP, Embraer Legacy 600, Embraer Legacy 650, dan Bombardier Challenger 850. PT Alfa 5 dia memasukkan barang yang dimiliki atau jasa yang dimiliki di e-katalog versi 5. Dengan kategori apa? Dengan kategori UMKM. Gitu. Saat ini sudah tidak bisa diakses e-katalog yang mencantumkan barang dari Alfa 5 itu sendiri. Gitu. Alfa 5 sendiri ini perusahaan yang dikelola dijalankan suami istri, orang Indonesia. Dia memiliki perusahaan lain, perusahaan di jasa pengurusan izin pesawat, ground handling, juga perusahaan holding di luar negeri di Singapura. Gitu. Bukan Alfa 5 ya, tetapi pemegang saham Alfa 5 inilah yang memiliki perusahaan asing yang tadi kita sebutkan baru-baru ini membeli sebuah aset helikopter. Pengamat penerbangan Gary Suyatman menjelaskan, sebuah perusahaan charter pesawat tidak harus memiliki sendiri unit pesawatnya. Kolaborasi dengan perusahaan sejenis yang lain lazim digunakan oleh industri jasa aviasi. Namun yang jelas, perusahaan pesawat charter harus memiliki izin operasional. Kalau untuk di penerbangan non-jadwal ya, charter kayak business jet gini, itu sebenarnya banyak caranya ya. Saya punya pesawat, saya punya izin operasi, saya nggak punya pasar. Saya cari siapa yang bisa jualin, siapa yang punya relasi. Mereka yang jualin, nanti mereka yang kasih tahu saya, oke, saya butuh pesawat ini, terbang ini, bawa si ini. Kita yang ngurusin. Dia yang ngurusin kliennya. Kliennya butuh apa? Butuh disiapin ini. Oke, kamu pesan makanannya, saya siapin peralatannya, saya siapin krunya untuk servingnya gitu. Dalam sisi ngurusin penumpangnya itu lebih kolaboratif. Di non-jadwal, nah pengalaman kita bisa sewa dari teman istilahnya. Kamu pernah ke situ nggak? Iya. Di situ kayak gimana? Kamu pernah terbangin si ini nggak? Iya. Dia senangnya apa? Yang dia nggak suka apa? Kasih tahu. Oke, nanti di-brief ke krunya. Kedaruratan kerap dijadikan alasan untuk mendapatkan fasilitas atau bahkan hak keistimewaan tertentu. Namun, foya-foya bergaya bak jet set di tengah ekonomi seret jelas bukan sikap yang layak dipertontonkan oleh para komisioner KPU. Benarkah ada udang di balik batu dalam proyek pengadaan sewa private jet KPU? Itu nggak boleh, mestinya kan diumumkan dulu rencananya baru dilaksanakan pengadaannya. Jangan dibalik, dilaksanakan baru diumumkan rencana, itu nggak boleh.